Amira dan Aksa akhirnya berhasil menemui Zaki di tempat gymnya. Halo semua, apa kabarnya? Balik lagi sama Mimin. Pada video kali ini kita akan bahas lagi alur cerita untuk episode selanjutnya. Baiklah, tanpa berlama-lama, yuk mari kita langsung masuk ke alur ceritanya. Gimana nih dengan episode yang tayang tadi teman-teman? Seru nggak? Coba kalau seru boleh komen di bawah. Seru banget ya, karena pada akhirnya Aksa tahu semuanya. Meskipun mungkin action untuk menceraikan Bellanya ini tuh masih membutuhkan waktu. Nggak apa-apa ya, sabar dulu aja. Karena memang kan masih ingin mendalami dulu masalahnya seperti apa, orangnya bagaimana, siapakah ini dan itunya. Supaya nanti ke depannya tinggal ngebuang Bella aja. Yang terpenting sekarang Aksa udah tahu kalau Bella itu berselingkuh. Jadi ke depannya akan sangat mudah bagi Aksa, Amira, bahkan Bastian untuk menendang Bella dari rumah Bastian Rahadian. Jadi tinggal nunggu momentumnya aja. Nah, setelah Amira beres dengan urusannya bersama dengan Bu Yuni dan juga si Kusno, akhirnya Amira pun juga menemui Aksa kembali, tentu di kantor teman-teman. Akhirnya entah bagaimana ceritanya, Aksa dan Amira, lebih tepatnya Amira, berhasil menemukan tempat di mana si Aksa ini tuh dulu sempat bertemu Zaki di tempat gymnya. Jadi akhirnya Amira tahu tempat gymnya, Aksa pun juga tahu tempat si Zaki ini, sehingga akhirnya mereka berdua pun juga langsung menghampiri Zaki di sana. Nah, karena Aksa ini kan udah mulai pintar sekarang ya, udah sadar juga, jadi Aksa nggak mau gegabah. Aksa akan gimana caranya supaya apa yang Aksa lakukan itu benar-benar bisa menjadi nyata gitu loh. Maksudnya ketika nanti Aksa datangi Zaki, Aksa nggak mau nantinya bakal dibantah lagi atau dikira salah paham oleh Bella. Meskipun ya Bellanya aja sih yang agak sedikit ngaco, cuman yang namanya suami kan, Aksa kan pengen yang terbaik ya. Maksudnya tuh ketika menyelidiki semuanya tuh nggak ada yang mentah atau balik lagi. Jadi ya biar Bellanya pun juga nggak bisa membalikkan keadaan. Jadi biar bener-bener terdampar bahkan terkikis gitu. Nah serunya lagi teman-teman, Amira sama Aksa pun juga bener-bener sekompak itu. Senang aja rasanya meskipun episode tadi yang sama-sama kita tonton nggak terlalu romantis, tapi kelihatan banget kan ya bagaimana mereka berdua tuh luar biasa saling mengisi satu sama lain dan lain sebagainya. Nah hal itu akan terjadi lagi di episode malam ini. Kita akan melihat lagi Amira yang perhatian, Amira yang support banget kepada Aksa, hingga pada akhirnya Amira dan Aksa berhasil menemui si Zaki ini. Dan akhirnya setelah menyelidiki, ketahuanlah kalau memang Zaki ini adalah selingkuhannya Bella. Nah, kenapa bisa demikian? Karena Aksa pada akhirnya tahu rekaman suara yang sempat Aksa rekam di kamarnya pada saat Bella menelpon dengan Zaki. Mungkin teman-teman ingat ya momen itu. Nah, di momen itu kan Aksa merekam semuanya. Jadi hafal banget suara si Zaki itu seperti apa. Nah, pada saat datang ke tempat gym, teman-teman, Aksa pun juga mendengarkan secara seksama. Hingga pada akhirnya Aksa melihat Bella yang datang ke tempat gym tersebut. Pada awalnya tuh kayak Zaki nelfon dulu Bella, terus datang dan sebagainya. Karena kan gini, Zaki meskipun pada akhirnya sadar harus lebih ngalah dulu sama Bella, cuma kan Zaki ini was-was. Takutnya Zaki beneran diputusin nih gitu. Nah, sedangkan di sisi Bella, Bella takut kalau Zaki bakal mengkhianati Bella karena Zaki menyangka ketika Bella mutusin Zaki itu tuh adalah diputusin beneran. Padahal itu kan cuman pura-pura aja supaya bikin Aksa tuh gak curiga. Jadi kayak mereka berdua tuh sama-sama takut, sama-sama ada kesalahpahaman. Hingga pada akhirnya Bella pun juga datang ke tempat gym, sebetulnya untuk make sure aja biar Zakinya gak salah paham. Karena kalau Zakinya salah paham, maka Zaki akan ngebuka semuanya di depan Aksa. Walaupun itu masih akan ada juga, karena Zaki pun juga masih kesal teman-teman. Maksudnya tuh kalau memang gagal dan ketahuan, ya udah ketahuan aja, nggak perlu tahan-tahan lagi. Sekarang pun kalau mau mencoba untuk dirahasiakan, kalau memang sudah waktunya terbongkar ya pasti akan terbongkar juga. Setuju sih apa yang dibilang sama Zaki ini. Zaki aja tuh juga sadar betul dengan resiko yang sebesar itu untuk bisa masuk ke kehidupannya Aksa, Bella nikah dengan Aksa, mencoba untuk mendapatkan harta dari Aksa, ini kan emang resikonya besar. Kalau ketahuan ya akhirnya menjadi seperti ini. Makanya
Zaki pun juga nggak mau lagi yang gimana banget, karena Zaki sadar kalau memang ya nggak ada lagi yang perlu diperjuangkan, kalau memang semuanya telah terbongkar. Cuman yang menjadi permasalahan bagi Zaki di episode besok, Zaki ini nggak mau hanya karena nanti gagal, harta nggak dapat, bikin Bella tuh menendang Zaki. Kan dari awal nih mereka udah bareng-bareng nih bagi Zaki, sehingga kalau sampai nanti tiba-tiba si Bella ini menendang Zaki, ya Zaki nggak terima juga. Makanya Zaki ingin kepastian itu. Nah, cuman bodohnya mereka berdua karena sama-sama nggak sabar, sama-sama sedikit kesalahpahaman, alhasil ketahuan lah sama Aksa dan juga Amira kalau mereka berdua ini lagi di tempat gym. Dan pada akhirnya ini bener-bener bikin Aksa pun juga nggak nyangka. Maksudnya ternyata ini selingkuhannya dari Bella. Belum lagi Pak Aksa pun kembali mengutus anak buahnya, teman-teman, untuk mencari sosok yang kemarin mengaku sebagai kurir, si Zaki gitu, teman-teman. Jadi pada akhirnya mencari, akhirnya ketahuan juga. Dan di momen ini Pak Bastian belum mau untuk ngomong langsung, hanya mengarahkan anak buahnya lagi supaya apa? Supaya biar Aksa yang lihat sendiri. Karena Pak Bastian tuh takutnya kalau nanti Pak Bastian ikut campur, nanti Aksa mengira kalau Bastian ini tuh pengen menghancurkan Bella, mengusir Bella, menendang Bella gitu. Padahal emang Bellanya yang salah. Cuman sekarang tuh alhamdulillahnya karena Aksanya pun juga udah nggak salah paham lagi sama Pak Bastian, dan sadar kalau Pak Bastian pun juga di dalam hati dan pikiran Aksa ini nggak tahu-tahu banget masalah ini, padahal tahu semuanya. Jadi ya happy juga karena peduli ibaratnya. Dan ya mau gimana pun juga ya teman-teman, namanya juga seorang ayah pasti akan memberikan yang terbaik untuk anaknya. Cuman pintarnya Pak Bastian itu tadi hanya mengutus anak buahnya, dan seolah-olah Pak Bastian ini nggak tahu apa-apa, padahal tahu semuanya. Nanti kalau sekiranya Aksa mentok, Bella bohong lagi, ini dan itu, nah baru kalau udah mentok-mentok banget, nah Pak Bastian mengeluarkanlah semua bukti-buktinya. Jadi sekarang tuh kalau biasanya kita ngelihat pemeran jahatnya punya plan A, B, dan C, Bella di kita semua tahu lah, selalu punya plan A, B, C, jarang ketahuan gitu. Tapi sekarang tuh dibalik, Aksa punya plan A, B, C, D, E. Jadi ketika ini gagal ada plan B-nya, gagal lagi ada plan C. Jadi nggak pernah ketinggalan zaman lah ibaratnya. Atau lebih tepatnya nggak pernah sampai nggak tepat. Dan ini tuh bener-bener bagus banget. Itu artinya apa? Semua orang udah mulai peka. Baik itu Aksa, Amira, dan Bastian tuh bener-bener bisa saling support satu sama lain. Dan ini kan yang akhirnya menjadi kekuatan lebih bagi Aksa juga untuk bener-bener mengetahui siapa sih istri yang sebenarnya ini. Karena kan jahat banget ya apa yang diomongin oleh Bella di episode tadi. Belum lagi ketika Aksa dengerin rekamannya lagi, diperdengarkan di depan semua orang termasuk di depan Bella, itu kan menyayat hati. Tunggu dulu sampai Mas Aksanya udah gak curiga lagi, baru kamu boleh datang lagi nemuin aku. Itu kan jahat banget. Emang perselingkuhan Bella sama Zaki itu gak akan bisa diakhiri. Memang ada tujuan lain untuk mengambil hartanya saja. Makanya Aksa semarah itu, seemosi itu, dan bener-bener gak bisa lagi untuk gak menahan emosinya, sehingga akhirnya keluar semua emosinya. Dan buat Bella pun juga tinggal menunggu waktu aja, teman-teman, sabar. Gak perlu khawatir karena Bella pasti bakal diusir, Bella pasti bakal ditelantarkan, bakal diceraikan juga. Ini jadi tinggal nunggu waktunya aja. Kenapa demikian? Kenapa nggak langsung diusir? Tentu karena ada prosesnya ya teman-teman. Apalagi Aksa pun juga pengen nge-make sure dulu, nggak mau nantinya tiba-tiba menceraikan tanpa alasan yang jelas. Nah, inilah bedanya perbedaan orang baik dan juga orang jahat ya. Kalau orang baik tuh mikir dulu, nge-make sure dulu bener apa enggak, baru ngelakuin halnya. Sedangkan Bella orang jahat ya sembarangan aja. Tapi kan yang terpenting Aksa udah tahu semua, jadi Aksa nggak mudah ketipu lagi. Justru Aksa pun juga kedepannya bakal manas-manasin pelukan sama Amira, cium tangan Amira, pegang tangan Amira, supaya bikin Bella pun juga nggak betah di rumah. Jadi bayangin teman-teman, nanti diancam oleh Bastian, diselidiki oleh anak buahnya Pak Bastian, dilabrak Aksa dan juga Amira, bahkan dibikin gak betah, supaya dalam tanda kutip Bella ini tuh bakal keluar dengan sendirinya dari rumah Pak Bastian Rahadian. Dan ini tuh bener-bener senang banget, nyenengin, amazing banget, karena pada akhirnya kita akan melihat Bella yang bener-bener kayak
nggak punya ide lagi dan nggak tahu mesti ngapain karena akhirnya harus dibuang dari rumah Bastian, Rahadian, dan diceraikan Aksa. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.